Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok Indonesia Hebat yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Soni absen 2, Vio Reza Khansa absen 9, Muhammad Wahyu absen 18, Muhammad Rizky absen 19, Nadia Sinta absen 22, Nikita Berliana absen 24, Oktario Yudhistira absen 27, dan Roy Destona absen 32. Nah, jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan perjalanan di balik terlahirnya kata Indonesia hebat. Kita seringkali mendengar Indonesia sebagai negara yang hebat. Tapi apa benar sih Indonesia itu bisa disebut sebagai negara yang hebat? Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Namun, apa saja proses yang dilalui Indonesia setelah kemerdekaan tersebut? Mari simak penjelasan dari kelompok kami pada video berikut ini. Indonesia memang merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945. Namun setelah kemerdekaan ini, Belanda belum sepenuhnya melepas Indonesia dan masih mencampuri urusan pemerintahan. Setelah Perang Dunia Kedua, Australia menyerahkan kembali wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Hal ini menyebabkan pemerintah Nica di bawah Van Mook mengadakan konferensi Malino pada 15 Juli sampai dengan 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Apa sih tujuan konferensi ini? Konferensi Malino bertujuan untuk membahas rencana pembentukan negara-negara anggota yang bermodal federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia anggota timur. Dalam konferensi ini diwujudkan wujud Komisariat Umum Pemerintah untuk Kalimantan dan Timur Luhur yang dikepalai oleh Dr. Hufen. Dibentuk pula Komisi 7. Belum berhenti sampai di sini, selanjutnya diadakan konferensi pada tanggal 1 sampai dengan 12 Oktober 1946 di Pangkal Pinang, Pulau Bangka. Konferensi ini bertujuan untuk mendengarkan gagasan golongan minoritas mengenai pembentukan negara federasi dengan pimpinan Nica melalui Van Mook. Kelompokan peserta terbesar merupakan dari golongan Belanda dan juga dari golongan Cina. Salah satu gagasan dari golongan Belanda merupakan diberikannya wilayah khusus di Indonesia, di mana mereka dapat hidup menurut gaya hidup Belanda dan Irian Barat sebagai daerah penampungan penduduk Belanda. Pada konferensi ini, gagasan pembentukan negara federasi Indonesia akhirnya disetujui. Dilanjutkan dengan konferensi Denpasar yang bertempat di Bali Hotel Denpasar pada tanggal 7 sampai dengan 24 Desember 1946. Konferensi ini menghasilkan dokumen yang membahas pembentukan Komisi Mahkota, DPRS, pembagian kekuasaan, keuangan, dan pendirian kawasan otonomi, Kepala Negara Babak, Kabinet, dan Menteri Negara Indonesia Timur. Konferensi yang sudah kita bahas tadi merupakan pemicu terbentuknya negara federal di Indonesia melalui BFO, yang merupakan badan beranggotakan negara-negara bagian bentukan Belanda, wilayah yang sengaja disatukan oleh pemerintah Belanda yang disebut dengan negara boneka. So, kenapa bisa disebut dengan negara boneka? Jadi, negara boneka adalah sebutan untuk negara bagian bentukan Belanda yang diakui secara de facto. Namun negara tersebut dijadikan negara palsu dan dikendalikan untuk memperoleh keuntungan tertentu. Tujuan Belanda membentuk negara boneka ini tidak lain tidak bukan untuk kembali menguasai Indonesia dan mempertahankan kekuasaannya dengan memecah belah Indonesia menjadi negara-negara bagian kecil. Negara bagiannya terdiri dari negara Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku, Sumatera Timur yang dikenal dengan pusat kelapa sawit, Sumatera Selatan yang dikenal sebagai pusat minyak bumi, negara Madura, dan juga Pasundan yang bergabung dengan BFO pada tahun 1948. Sejak awal pembentukan BFO pada 7 Juli 1948 dibantu oleh Johannes Van Mook yang bertujuan untuk mencari jalan keluar atas situasi politik yang gawat akibat permasalahan RI dan Belanda, serta merencanakan pemerintahan yang lebih baik daripada Van Mook. Dengan RI yang bersedia bergabung dengan pemerintah federal yang meliputi seluruh Indonesia, ada tokoh-tokoh yang terlibat di setiap rapat BFO. Di antaranya Anak Agung, Adil Puradireja,
Sultan Hamid II, dan T. Mansur. Anak Agung dan Adil Puradireja membuat BFO mendekati RI karena menurut mereka tanpa adanya BFO, RI akan berjalan pincang dan terjadi kekacauan di mana-mana. Pemikiran kedua tokoh ini berdasar kepada kenyataan Republikan efek. Ini mengapa mereka bersikap kooperatif kepada Republikan. Tindakan BFO mendekati RI dan juga usaha untuk tetap mengikuti rencana Belanda yang dilakukan oleh T. Mansur dan juga Sultan Hamid II menarik perhatian surat kabar di Indonesia pada saat itu, yaitu Surat Kabar Merdeka dan juga Pelita Rakyat. Keduanya berlomba-lomba untuk memberitakan usaha BFO dalam membentuk NIS sebagai usaha mewujudkan pemerintah federalisme di Indonesia. Keduanya memberitakan hal yang bertolak belakang. Surat Kabar Merdeka menyeru pada pembaca pro-RI untuk tetap waspada terhadap kemunculan BFO di Indonesia. Sedangkan Surat Kabar Pelita Rakyat cenderung merupakan dukungan untuk mempertahankan pemerintah federal di Indonesia. Akibat pemberitaan dua surat kabar ini, BFO dilihat sebagai pihak yang dapat menyelesaikan masalah antara Indonesia dan juga Belanda. Persepsi ini menjadi nyata ketika BFO berhasil mendekati RI dan setuju untuk berjuang bersama-sama melawan Belanda di Konferensi Meja Bundar atau KMB. Apa sih Konferensi Meja Bundar itu? Nah, ujung perjuangan bangsa Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan adalah diadakannya suatu Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tahun 1949. Konferensi Meja Bundar adalah suatu pertemuan antara pihak Indonesia dan pihak Belanda untuk menyelesaikan suatu sengketa. Konferensi Meja Bundar berlangsung di kota Rietveld, Den Haag yang berada di Belanda. Konferensi ini nggak diadakan dalam sehari loh. Konferensi Meja Bundar ini terjadi pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana KMB bisa terjadi. Kenapa sih kok perlu diadakan KMB? Oke, kali ini kita akan bahas mengenai latar belakang KMB. Sebelumnya, Indonesia udah beberapa kali mengadakan diplomasi dengan pihak Belanda, seperti perjanjian Ringgajati, perjanjian Renville, dan perjanjian Romroyen. Nah, Konferensi Meja Bundar ini diadakan untuk melanjutkan perjanjian Romroyen dan upaya Indonesia untuk lepas dari Belanda. Sebelum KMB berlangsung di Den Haag, pihak Indonesia dan BFO mengadakan perundingan inter-Indonesia. Dan hasilnya adalah kedua pihak sepakat untuk mendirikan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Perundingan inter-Indonesia ini dilaksanakan dua kali, yaitu di Yogyakarta pada 19 Juni 1949 dan di Jakarta pada 22 Juni 1949. Untuk menghadapi KMB, Indonesia juga menyiapkan delegasinya loh. Siapa aja sih delegasi Indonesia dalam KMB? Dalam KMB, delegasinya nggak hanya dari Indonesia dan Belanda aja loh guys. Ada beberapa delegasi dari berbagai kategori, yaitu dari Indonesia, BFO, Belanda, dan diawasi oleh UNCI. Delegasinya adalah sebagai berikut. Jadi jelas ya bahwa delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar adalah Dr. Andes Muhammad Hatta beserta 12 delegasi lainnya. Kalau ditanya, siapa pemimpin delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar? Jawabannya udah jelas ya, Dr. Andes Muhammad Hatta. Lalu, bagaimana hasil dari KMB? Keempat delegasi KMB tersebut mendiskusikan bagaimana caranya mereka bisa membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS, Indonesia, dan BFO. Selain itu, dalam KMB juga dibahas mengenai ketatanegaraan, keuangan, dan militer. Berhubung KMB ini merupakan suatu rangkaian, jadi nggak mungkin kan kalau bahasanya hanya itu. Ya, ada lagi nih pembahasan di KMB, yaitu mengenai kerjasama Uni Indonesia-Belanda. Jadi, Indonesia akan dijadikan sebagai negara serikatnya Belanda. Selain itu, Indonesia juga diminta untuk membayar utang-utang pemerintah Hindia Belanda sejak 1942. Tapi topik-topik di atas hanya sebagian pembahasan saja. Sedangkan hasil dari Konferensi Meja Bundar yang diputuskan pada tanggal 2 November 1949 adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah apa itu Republik Indonesia Serikat atau RIS? Republik Indonesia Serikat merupakan negara federasi yang berdiri pada 27 Desember 1949. Republik Indonesia Serikat adalah hasil dari kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Tiga pihak yang bersepakat adalah Republik Indonesia,
Belanda, Bijekons for Federal Overleg atau BFO. Tokoh yang terlibat dalam RIS diantaranya ada I.R. Soekarno sebagai Presiden RIS, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri, Safruddin Prawinanegara, Supomo, Juanda Kartawijaya, Ali Sastroamidjojo, Johannes Lemehina. Apa saja negara bagian RIS? Negara-negara bagian RIS berdasarkan Piagam Konstitusi RIS sebagai berikut: Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara Sumatera Selatan. Kenegaraan otonom, negara yang terdiri sendiri, otonom, dan tak bergabung dalam federasi sebagai berikut. Yang pertama adalah Jawa Tengah, Belitung, Kalimantan Barat, Daerah Banjar, Kalimantan Timur, Bangka, Riau, Dayak Besar, Kalimantan Tenggara. Pada April 1950 diadakan konferensi antara RIS, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Keputusannya adalah membentuk Negara Kesatuan dan Negara Republik Indonesia. Proklamasi Yogyakarta harus dibubarkan. 19 Mei 1950, Muhammad Hatta dan Perdana Menteri Republik Indonesia Abdul Halim sepakat membubarkan Republik Indonesia untuk membentuk negara baru, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pada 15 Agustus 1950, Soekarno menandatangani UUD sementara Republik Indonesia dan 2 hari kemudian RIS dibubarkan secara resmi. Setelah itu, Indonesia kembali kepada bentuk negara kesatuan. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950. Setelah pengakuan kedaulatan RIS, tuntutan bergabung dengan negara RIS semakin luas. Tuntutan semacam ini memang dibenarkan oleh Konstitusi RIS pada pasal 43 dan 44. Penggabungan antara negara atau daerah dimungkinkan karena kehendak rakyat. Maka, pada 8 Maret 1950, pemerintah RIS dengan persetujuan DPR dan Senat RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS. Setelah dikeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 itu, maka negara-negara bagian atau daerah otonom seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Madura bergabung dengan Republik Indonesia di Yogyakarta. Karena semakin banyak negara-negara bagian atau daerah yang bergabung dengan Republik Indonesia, maka sejak 22 April 1950, negara RIS hanya tinggal 3, yaitu Republik Indonesia, Negara Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur, dan Negara Indonesia Timur. Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat, Muhammad Hatta, mengadakan pertemuan dengan Sukawati dan Mansur Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat, Muhammad Hatta, mengadakan pertemuan dengan Sukawati dan Mansur. Mereka sepakat untuk membuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 12 Agustus 1950, pihak KNIP RI menyetujui rancangan UUD itu menjadi UUD sementara. Pada 14 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS mengesahkan rancangan UUD sementara KNIP menjadi UUD yang disebut Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Pada 15 Agustus 1950, diadakan rapat gabungan parlemen dan Senat RIS. Pada 15 Agustus 1950, diadakan rapat gabungan parlemen dan Senat RIS. Dalam rapat gabungan ini, Presiden Soekarno membacakan piagam persetujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hari itu, Presiden Soekarno langsung ke Yogyakarta untuk menerima kembali jabatan Presiden
negara kesatuan dari pejabat Presiden Republik Indonesia, Mr. Asad. Dengan demikian, negara RIS berakhir dan secara resmi pada 17 Agustus 1950 terbentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau dikenal sebagai UUDS adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Dalam sidang pertama babak ketiga rapat ke-71 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. Konstitusi ini dinamakan sementara karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Pemilihan umum 1955 berhasil memilih konstituante secara demokratis, tetapi konstituante gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut-larut. Pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1950, pemerintah Indonesia menjadi tidak stabil. Gejala politik yang tidak stabil mengakibatkannya sering terjadi perubahan kabinet. Pada periode ini, kabinet silih berganti sehingga pembangunan tidak berjalan lancar. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang antara lain berisi kembalinya berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Pada periode 1950 sampai 1959 tercatat ada 7 kali pergantian kabinet. Sistem multipartai yang ditetapkan berjalan tidak sehat. Banyak tarik ulur kepentingan partai politik. Pada akhirnya konstituante gagal menyusun Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan membubarkan konstituante dan memberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Setelah melewati perjalanan yang panjang, maka terciptalah NKRI, merupakan singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia dan NKRI adalah harga mati. Menjaga keutuhan NKRI secara bersama-sama dengan slogannya yang tidak asing lagi, yaitu NKRI harga mati. Slogan tersebut sudah muncul sejak Negara Perserikatan Indonesia. Tepatnya pada tahun 1950-an yang pada kali itu Indonesia ini masih dijuluki Republik Indonesia Serikat dan sering berjalannya waktu kemudian diakhiri oleh Bapak Presiden Soekarno. Namun slogan tersebut tetap saja menjadi pegangan dan masih tetap diteriakan oleh segenap warga Indonesia. Pancasila dan NKRI merupakan dua dasar dan pedoman negara Indonesia yang keduanya tidak bisa dipisahkan karena NKRI sendiri adalah wilayah negaranya sedangkan Pancasila adalah dasar negaranya. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara yang telah mengakui kemerdekaannya dengan di dalamnya terdapat bermacam-macam agama, suku, ras, dan kebudayaan yang sangat beragam pula, memiliki cara ciri khas masing-masing. NKRI tersebut terdiri dari satu kesatuan wilayah Indonesia yang terbentang sangat luas mulai dari daerah ujung Sabang sampai daerah Merauke, dengan letak yang berbeda sangat strategis di antara dua benua dan dua samudra yang menjadikannya NKRI menjadi sebuah negara yang kaya akan kekayaan alam serta keberagaman masyarakat dengan perbedaannya masing-masing. Jadi dari semua perjalanan panjang, konflik serta menyebabkan banyak pro dan kontra, namun dapat diselesaikan dengan baik hingga kembalinya NKRI sebagai suatu titik terang bagi rakyat Indonesia, mewujudkannya kembali cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan perjuangan pun tidak sia-sia. Jadi dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang hebat atau disebut juga Indonesia hebat.